Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama gua Fauzan di YouTube channel gua Warits Channel. Dalam kesempatan kali ini, gua mau sharing nih apa aja sih yang gua lakuin setelah pengumuman pemenang undian umroh Luwak White Coffee dari tahap 1, kedua, dan ketiga. Mungkin tahap ketiga ini sih yang agak beda karena kan kita dalam masa pandemi dan umrohnya dalam posisi masih ditutup nih kemarin gitu. Walaupun hari ini sebenarnya sudah dibuka, tapi kita masih terus menunggu perkembangan update aturan dan yang lain-lainnya gitu guys. Nah, jadi guys, setelah periode pengiriman umroh Luwak White Coffee ini ditutup, biasanya dari petugas itu akan mengumpulkan seluruh surat yang masuk, baik itu melalui Dropbox ataupun melalui PO Box. Nah, dan biasanya semua itu akan dikumpulkan dan disatukan saat pengundian. Nah, jadi ada dua teknis sih, yang 1, 2, dan 3 yang selama ini gue ingat. Jadi untuk yang pertama itu akan disatukan semua yang masuk melalui PO Box. Nah, biasanya yang melalui PO Box ini akan diambil pemenangnya itu lebih besar kuotanya. Kemudian setelah ini keluar nih dari seluruh Indonesia melalui PO Box, nah setelah itu akan dilakukan pengundian melalui pengiriman yang Dropbox. Nah, bedanya pengiriman Dropbox ini akan dilakukan per daerah. Misalkan Jawa Barat dulu, Jawa Barat diambil berapa nih? 2 amplop. Kemudian Jabodetabek akan diambil 1 amplop. Kemudian Kalimantan, Sumatera diambil berapa amplop gitu. Jadi sudah ada porsi masing-masing, tapi tidak sebesar yang PO Box, karena yang PO Box kan skalanya nasional ya guys, bukan per daerah begitu. Nah, setelah kita mendapatkan semua pemenang kayak tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu kan 30 orang. Nanti untuk yang tahap 4 itu hanya 20 orang untuk umrohnya guys gitu. Nah, setelah semua data pemenang itu ada, kemudian akan dikolektif sama panitia, dicek untuk keabsahannya, KTP, dan yang lain-lain. Biasanya suka ada aja tuh yang nggak sah, kayak misalkan dia tidak mencantumkan kopi identitas, atau salah satu persyaratannya kurang, misalkan 3 bungkusnya itu ternyata dia kirim cuma 2 bungkus gitu. Nah, itu tidak dianggap sah, karena saat pengumuman itu akan ada perwakilan dari Kementerian Sosial juga yang menyaksikan gitu guys. Setelah semua data jamaah ini sudah dikolektif, kemudian pihak Luwak White Coffee akan menghubungi jamaah ini satu persatu. Nah, ini juga yang bagian agak susah nih, karena banyak jamaah yang ketika dihubungi nggak percaya gitu guys, kayak mereka nganggap ini penipuan ya. Bagus sih kalau memang selalu waspada seperti itu gitu. Jadi disitulah kita harus meyakinkan para pemenang kalau memang ini benar undian dari Luwak White Coffee. Nah, setelah 30 orang ini atau semua pemenang ini sudah dihubungi, biasanya data dan nomornya baru akan dialihkan ke gua. Nah, kemudian di sini gua akan membentuk satu grup melalui WhatsApp. Disitulah informasi semua akan kita berikan, mulai dari persyaratannya apa aja, tanggal berapa kita berangkat, dan yang lain-lain gitu guys. Jadi prosesnya biasanya setelah pemenang ini semua kumpul, gue akan info kalau yang harus mereka lakukan adalah melengkapi persyaratan dokumen, yaitu paspor, kartu meningitis, kopi KTP, kopi KK, pas foto, dan kalau untuk tahap 3 ini ya pasti akan ada swab, tapi itu nantilah ya, belum dibahas begitu. Gue selalu berusaha untuk enjoy, karena gue berusaha untuk menganggap kalau jamaah Luwak White Coffee ini merupakan keluarga gue juga gitu. Jadi gue berusaha untuk membantu mereka. Kayak misalkan ada yang butuh surat rekomendasi, oke, akan gue request ke kantor, kemudian dari kantor akan diproses dan yang lain-lain lah gitu. Cuman memang untuk masalah pembuatan paspor ini, kalau gue sih itu termasuk yang paling agak sulit ya untuk mengkolektif gitu, karena masing-masing daerah imigrasinya punya aturan yang berbeda, dan masing-masing jamaah itu pasti ada kesulitan yang berbeda-beda gitu guys. Kemudian nah, setelah dokumen ini sudah rampung, biasanya gue akan minta difotokan dulu nih untuk semua dokumennya, untuk kita cek. Jadi kalau ada yang kurang masih bisa diperbaiki, karena jangan sampai nanti dokumennya sudah dikirim, kita cek ternyata masih ada yang kurang,
kan harus dikirim lagi ya, itu makan waktu gitu guys. Jadi setelah difoto kita cek semua sudah aman, baru nanti kita minta kirim, baru setelah itu baru nanti diinfokan kalau dokumennya itu harus segera dikirim ke kantor Malika gitu untuk diproses. Nah, biasanya dokumen yang sudah masuk atau jamaah yang sudah kita pastikan paspornya aman, setelah itu baru gua akan minta difotokan dulu nih untuk semua dokumennya untuk kita cek. Jadi kalau ada yang kurang masih bisa diperbaiki. Karena jangan sampai nanti dokumennya sudah dikirim, kita cek ternyata masih ada yang kurang, kan harus dikirim lagi ya, itu makan waktu gitu guys. Jadi setelah difoto kita cek semua sudah aman, setelah itu baru nanti diinfokan kalau dokumennya itu harus segera dikirim ke kantor Malika gitu untuk diproses. Nah, biasanya dokumen yang sudah masuk atau jamaah yang sudah kita pastikan paspornya aman, setelah itu baru kita proses untuk pengiriman perlengkapan berupa koper, kain ihram, dan yang lain-lain. Nah, ini pengiriman kopernya aja butuh proses guys. Karena apa? Karena untuk jamaah di Jabodetabek itu perlengkapannya bisa langsung diambil ke kantor. Tapi kalau yang di luar Jabodetabek, apalagi di luar Pulau Jawa, itu kan kita harus kirim ya. Dan proses pengirimannya itu nggak sebentar gitu guys. Karena ya perlengkapannya ini kan termasuk besar ya, koper gitu dan yang lain-lain. Jadi memang butuh waktu yang lebih dibandingkan kita mengirimkan dokumen biasa seperti KTP dan yang lain-lain gitu. Biasanya pengiriman perlengkapan ini juga menjadi salah satu proses yang agak sulit. Karena ada aja, misalkan ada yang sudah harusnya tiba, ternyata belum sampai nih perlengkapannya. Entah itu karena alamatnya yang dikirimkan kurang lengkap dan yang lain-lain gitu. Jadi ya ada aja pasti prosesnya begitu guys. Terlebih kan dalam perlengkapan itu sudah termasuk seragam ya, masih dalam bentuk bahan batik. Jadi mereka juga harus menjahit dulu. Itu mungkin prosesnya sekitar 4 hari sampai 7 hari lah gitu. Nah, jadi memang setelah pengumuman pemenang ini prosesnya masih lumayan nih guys, sampai akhirnya semua sudah rampung. Kemudian jamaah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu kita melakukan manasik di hotel sekitar bandara. Setelah itu baru kita persiapan keberangkatan. Jadi pengalaman mendirect jamaah tahap 1, tahap 2, dan kemudian tahap 3 ini pasti kesulitannya berbeda-beda. Dan alhamdulillah setiap tahapan itu ada aja nih jamaah yang entah itu dibilanginnya susah, entah itu bandel dan yang lain-lain. Sementara ya kita sudah dikejar deadline. Kecuali tahap 3 ini ya guys, tahap 3 ini luar biasa. Apalagi pas sudah keluar aturan umroh kalau ada pembatasan umur. Untungnya ketika di awal proses pengkolektifan data, gue sudah memberikan info ke semua jamaah. Kalau jika ada pembatasan umur, otomatis mereka harus mengalihkan hadiah umrohnya ke keluarga terdekat untuk menggantikan berangkat. Apakah itu bisa? Bisa. Itu akan melalui proses pengalihan yang akan gue proses. Jadi bukannya Ustadz, ini saya mau dialihkan ke ibu saya, nggak bisa. Itu ada prosesnya dulu. Karena kan untuk undian umroh Luwak White Coffee ini sudah terdaftar di Kemensos. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk mengalihkan gitu. Ada juga yang anaknya menang kemudian diberikan ke orang tuanya, atau sebaliknya orang tuanya menang diberikan ke anaknya atau ke saudara yang lainnya gitu. Jadi memang tergantung dari niat individu masing-masing. Karena beberapa orang ini yang masih muda ternyata mereka mengirimkan undian umroh ini ya memang niat untuk memberangkatkan orang tuanya gitu guys. Oke. Nah, jadi buat kalian nih yang sampai saat ini belum ikutan program undian umroh Luwak White Coffee tahap 4, nah jangan lama-lama deh, langsung kumpulin dan kirim bungkus Luwak White Coffee-nya, karena batas pengiriman cuma sampai Januari 2021 guys. Oke, mudah-mudahan di tahap keempat nanti itu kalian yang jadi salah satu pemenangnya. Oke, gitu aja guys informasi yang saat ini mau gue sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye-bye.